Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala 'alaihi ssalatu wassalamu yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para majlis asatidzah, majlis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kemarin sudah selesai ujian tulis, dan mudah-mudahan hasilnya insya Allah lebih baik, dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Namun yang paling penting, mudah-mudahan segala ilmu, pengetahuan, dan pengalaman serta segala apapun yang kalian dapatkan di pondok pesantren Nurul Ilmi ini bermanfaat, mendatangkan kebaikan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian, di jadwal yang ada di sini bahwasanya liburan itu adalah Ahad tanggal 17 besok, ya, dimulai hari Ahad tanggal 17 besok, yaitu 6.30 pagi kalian boleh untuk dijemput oleh orang tuanya. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tolong ini jangan terulang lagi seperti tahun-tahun lalu, ya, yaitu jangan sampai meninggalkan pondok pesantren lemarinya itu tidak dikunci. Itu salah satunya yang harus kalian perhatikan, ya, lemarinya tolong dikunci. Jangan sampai tidak dikunci yang akhirnya nanti ada yang hilang atau apa-apa yang dipersalahkan oleh pondok pesantren, ya, itu satu yang Anda harus perhatikan. Kemudian besok kalian pulang itu harus membawa ini, ya, membawa ini yang isinya adalah surat pemberitahuan dari pondok pesantren ke orang tua kalian tentang program di sini adalah tentang Ahad 17 Desember perpulangan santri, Ahad Sabtu 17 sampai 30 Desember adalah masa liburan semester ganjil, hari Ahad atau hari Minggu tanggal 31 Desember santri wajib kembali ke pondok pesantren. Tolong jangan ada yang telat, ya, jangan ada yang telat. Artinya jangan ada yang telat datang ke pondok tanggal 1 Januari. Jadi semuanya, baik yang aliyah maupun yang sanawiyah, hari Minggu tanggal 31 Desember semuanya harus ada di pondok tanpa terkecuali. Yang terlambat walaupun 1 hari Nanti kalau terkena sanksi jangan salahkan kami sudah ingatkan.
Jadi tidak ada yang tahun baruan di rumah. Sekali lagi, tidak ada yang tahun baruan di rumah. Malam tahun baru ada di pondok semua. Ya, nanti bagaimana kita buat acara apa ya Sasabil dan guru-guru. Jadi tidak ada malam tahun baru di rumah. Jelas? Jelas? Tidak ada malam tahun baru di rumah. Tanggal 31 Desember hari Minggu, hari Ahad, semuanya yang aliyah, yang sanawiyah, yang dekat, yang jauh wajib sudah ada di pondok. Tidak ada malam tahun baru di rumah. Jelas semuanya? Dan tidak ada yang telat. Kelas 456 aliyah tanggal 31 hari Minggu itu jam 7 pagi kalau bisa sampai jam 1 sudah harus di pondok. Kalau sebelum jam 1 masih belum di pondok, jam 1 masih belum di pondok, aliyah itu ya dapat sanksi karena dianggap telat. Yang aliyah sudah jangan ribut karena ini pulangnya bareng. Atau aliyah tanggal 30 maunya yang mana? Maunya hari Sabtu tanggal 30 atau tanggal 31? Yang aliyah pagi jam 7 sampai jam 1 sudah ada di sini. Yang sanawiyah pagi di sini sudah boleh. Ya, kalau yang sanawiyah pagi sudah boleh, tapi masih dapat dispensasi sampai yaitu jam 5. Ya. Oh, semua kalau pulang di jam 6 udah pergi, udah pulang kamu. Kalau sampai ke sini aja jam 5 anak sanawiyah, jam 5 sore hari Minggu tanggal 31 masih boleh. Mau datang jam 6 pagi juga bagus. Mau datang jam 7 pagi juga bagus. Tapi biasanya yang datang jam 6 pagi hampir nggak ada. Oke? Yang aliyah jam 7 sampai jam 1 siang waktunya. Setelah jam 1 siang yang aliyah terlambat, jangan salahkan, ada sanksinya. Bukan apa-apa, ya. Karena kalian itu nanti pengurus terutama, ya kan tuh, ya saya bilang, terutama pengurus. Masa nggak mau kasih jadi contoh, ya? Oke. Kalau nggak mau jam 1 hari Minggu tanggal 31 ya sudah, saya majukan untuk aliyah hari Sabtu tanggal 30 Desember. Itu aja nggak mau. Oke, siap? 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 Harus siap. Ya, harus siap. Yang sanawiyah, nah boleh jam 5 sore paling lambat sudah harus di sini. Nah, ini pengumuman yang saya harus sampaikan. Kemudian nanti hari Ahad tanggal 14 Januari 2024 pembagian rapot sambil ada pengajian bulanan seperti biasa. Ya, ada pengajian bulanan dan pembagian rapot. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang kalian harus bawa ketika pulang. Tolong dicatat, diingat. 1, ya, yang harus kalian bawa. 1, surat maklumat tentang kegiatan liburan ini. Ya, ini harus dibawa. Ditunjukin ke ibu bapaknya. Ini ada di map coklat. Ya, ini harus dibawa, ditunjukkan ke orang tuanya. Jangan tidak ditunjukkan, karena beberapa waktu yang lalu sebelum ini ada anak yang nggak ditunjukkan ke orang tuanya nggak tahu kapan anaknya pulang. Jadi semuanya wajib ini tunjukkan ke siapa? Ke orang tua. Wajib ditunjukkan. Yang kedua, ini ada kartu kegiatan liburan semester seperti tahun lalu. Ya,
yaitu tentang kegiatan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh berjamaah atau tidak. Nanti ada tandanya di sini ya, seperti biasa ya. Kemudian kalian di rumah itu sholat tahajud atau tidak? Kalau sholat ditandai, kalau tidak ditandai. Sholat duha atau tidak? Baca Al-Quran atau tidak? Ya, baca Al-Quran atau tidak? Puasa sunnah atau tidak Senin Kemis? Jujur, nggak boleh bohong. Ya, nggak boleh bohong. Dan sholat sunat atau tidak ditandai. Kalau Anda melakukan sholat maka ditandai ya sholat, kalau tidak dikasih garis begini. Oke? Kalau berjamaah dikasih tanda bintang. Kalau tidak berjamaah dikasih tanda atau O saja. Kalau tidak kasih tanda begini. Oke? Ini wajib diisi dengan jujur. Ya, ini wajib diisi dengan jujur. Nanti sampai di sini disetor. Ya, dikasih nanti kepada majelis guru yang nanti menyambut kedatangan Anda. Siap? Harus siap. Oke. Itu yang pertama yang harus dibawa. Yang kedua, pulang dipastikan bawa buku izin. Sudah tahu buku izinnya? Kemudian siapa nama penjemputnya? Dicatat itu, nanti ada tulisannya ya. Ada daftarnya. Yang jemput kamu siapa? Hubungannya apa? Bapak atau ibu, paman atau kakak? Wajib, jelas. Yang tidak ada penjemput tidak diizinkan pulang. Yang tidak ada penjemput tidak diizinkan pulang, kecuali yang rumahnya di pondok yang nggak balik. Siapa yang nggak mau balik? Jendra nggak balik. Pak Jendra balik ya. Jendra walaupun dekat wajib dijemput. Ya, paham? Paham? Wajib dijemput. Siapa penjemputnya dan hubungan penjemputnya dengan santri siapa, nanti akan ditulis di daftar. Tolong petugas besok. Yang tidak dijemput pulang sendiri dianggap kabur. Yang nggak dijemput pulang sendiri dianggap kabur. Paham? Paham? Oke. Selanjutnya ya, bagi ayah ibu kalian yang belum bawa kalender, nanti tolong diurus kepada petugas. Ya, kalender ada sebagian masih di rumah saya dan sebagian besar ada di PSB ya. Ya. Tolong bagi yang orang tuanya belum bawa kalender, nanti tolong dicatat. Ada catatannya, dicek di catatan dari sekarang, disiapkan. Maka bagi yang orang tuanya belum bawa kalender, wajib bawa kalender dan jangan ditinggal di pondok. Tahun lalu ada yang meninggal. Itu isinya semua satu plastik itu 5 kalender. Harganya satu kalender 35.000. Berarti kalau 5 kalender itu 175.000, dan itu sudah diberitahu ke orang tua Anda. Ya. Untuk di rumah, mungkin untuk di masjid atau di musola tempat Anda tinggal, ya kasih ke masjid atau musola ke tempat Anda tinggal, atau mungkin untuk siapa guru kalian selama libur, ya, selama libur siapa guru kalian itu tolong silaturahim. Kalau seandainya ada kalendernya, bawa kalender, silahkan ke gurunya. Ya, paham? Ada yang di rumah punya guru nggak? Guru SD-nya, guru TK-nya, guru TPA-nya, ada nggak? Guru ibtidaiyahnya ada nggak?
Kalau bisa Anda silaturahim selama liburan. Oke, paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Jadi bagi yang ibu bapaknya belum bawa kalender, tolong besok wajib dibawa. Dengan harga sudah diberitahukan kepada orang tua kalian, yaitu 175 kalender. Nah, anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian telah belajar dan merampungkan ujian semester. Alhamdulillah. Ada yang sudah kelas 12 atau kelas 6, berarti tinggal 1 semester lagi. Bahkan kelas 6 itu insya Allah di minggu kedua bulan Mei sudah haflatul wada. Kelas 6 itu setelah lebaran. Ya, setelah lebaran sudah haflatul wada. Dan mulai bulan Februari kelas 6 sudah mulai yang namanya amaliyatul tadris dan berlanjut sampai ujian. Bulan Maret diperkirakan Anda sudah mulai ujian. Oke, untuk kelas 6. Ya, tolong disiapkan, jangan main-main lagi. Sekarang sudah bulan Desember tanggal 16. Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi tinggal 3 bulan lagi Anda di pondok ini belajarnya. Ya, bahkan karena ini libur, berarti hanya tinggal 2 bulan lagi Anda belajar di pondok ini. Ya, untuk kelas 6. Alhamdulillah yang kelas 7 tidak terasa sudah 1 semester. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah yang kelas 9 tahun depan sudah kelas 4. Alhamdulillah. Yang sekarang kelas 4 atau kelas 10 tahun, tinggal setengah tahun lagi kelas 5 atau kelas 11. Yang sekarang kelas 11 setengah tahun lagi sudah kelas 6. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, perhatikan, berkacalah kalian. Banyak anak di tempat lain ingin belajar tetapi tidak mempunyai kesempatan. Banyak, apalagi kalau kalian sekarang lihat di negara yang namanya Palestina, anak-anak kecil dibom-bomin, itu banyak yang meninggal. Sudah hampir 20.000 anak yang meninggal oleh Israel. Bersyukurlah kalian ya bisa belajar. Dan yang mengajar ada, tempat belajar ada, dan alhamdulillah orang tua kalian Allah berikan rezeki. Alhamdulillah. Tolong doakan ibu bapak kalian. Abi tanya, tolong jawab yang jujur. Ibu bapaknya didoain apa enggak? Ayahnya didoakan enggak? Ibunya didoakan enggak? Guru-guru yang di pesantren ini didoakan atau tidak? Pondok pesantren ini didoakan atau tidak? Kok jawabnya agak kurang kayaknya. Didoakan ya? Alhamdulillah kalian dapat kesempatan bisa belajar. Ada orang yang mau belajar, ekonomi keluarganya tidak mampu. Ada yang mau belajar, peluangnya tidak dapat. Ada yang mau belajar, kesehatannya tidak mendukung, sakit. Ada mau belajar tapi kesehatannya nggak mendukung. Akhirnya tidak sekolah gara-gara kesehatan tidak mendukung.
Ada yang mau belajar tapi kondisi keamanan di tempat dia tinggal tidak mendukung. Jangankan untuk belajar, untuk hidup dan tidur nyenyak pun tidak bisa karena terjadi gangguan keamanan. Kalian alhamdulillah sehat walafiat. Kalian alhamdulillah orang tuanya alhamdulillah mampu membiayainya. Kalian alhamdulillah kesehatan pun memungkinkan untuk belajar. Alhamdulillah. Ujian sudah selesai untuk semester tahun ini, semester ganjil kemarin. Ingat anak-anakku, ujian yang kemarin berakhir itu ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Apa? Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Oleh sebab itu dengan ujian berharap ilmu semakin bertambah. Amin. Pengetahuan semakin bertambah. Amin. Akhlaknya semakin baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah nggak ada lagi yang lebay. Alhamdulillah. Habis tanya, ada yang masih lebay? Woi, ada yang masih lebay? Itu Lion tuh di depan tuh, Lion tuh di luar tuh yang gede. Masih lebay nggak Lion? Hei, masih lebay nggak? Nggak. Alhamdulillah. Hei, Abi tanya, yang laki-laki yang kelas 7 masih lebay? Yang anehnya yang kelas 7, kelas 8 nggak lebay, kelas 4, kelas 5 lebay. Ada nggak yang kelas 5 masih lebay? Kelas 4 masih lebay ada? Mestinya jadi contoh. Yang anehnya lagi kelas 6 masih lebay. Ya malu dah. Betul? Hei, yang kelas 6 masih ada yang lebay nggak? Jendra enggak. Jendra itu anak soleh dia. Alhamdulillah. Oke. Liburan adalah istirahat. Liburan adalah istirahat. Istirahat dari apa? Dari satu pekerjaan rutin kepada pekerjaan yang lain. Itu namanya istirahat, yaitu perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan lain. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku, berlibur tidak harus diisi dengan sesuatu yang menerlenakan, apalagi yang merugikan kalian. Ini kadang-kadang mentang-mentang libur dibanguninnya susah banget. Woi, ada untuk sholat subuh saja harus dibangunin nama ibu bapaknya. Justru kalian libur berikan contoh kepada adik-adik dan keluarga kalian di rumah. Justru kalau bisa, justru kalian bangun sebelum subuh, tahajud dan bangunkan ibu bapak dan adik-adiknya untuk tahajud bersama. Bisa? Bisa? Harus bisa dan harus bisa. Harus bisa. Ini enggak liburan dibangun sholat subuh ngambek. Bangunnya jam 8 pagi, itu mata bengkak, tiap hari tidur. Kenapa? Balas dendam karena di rumah, di pondok nggak ada habis sholat subuh tidur. Ada nggak yang model begini? Ada nggak yang model begini? Kalau ada nih, ada nggak? Ada nggak?
Kalau ada, tolong kalian nanti di rumah bangun tidur jadi contoh. Insya Allah. Bangunin adik-adiknya, bangunin kakaknya, bangunin ibu bapaknya tahajud. Bisa? Bisa? Insya harus bisa. Jadi contoh, jangan kalian berlibur membuat ibu bapak kalian menangis, kecewa, sedih karena kalian tidak menjadi contoh dan bikin pusing ibu bapak kalian di rumah. Ada ini, libur bikin ibu bapaknya nangis, libur bikin ibu bapaknya sedih, libur bikin ibu bapaknya bingung. Karena apa? Karena liburnya, selama liburan bukan membahagiakan orang tuanya, justru membuat orang tuanya semakin sedih karena tidak menggambarkan akhlak seorang santri. Hei, halo, halo. Kalian di rumah nanti bikin ibu bapaknya senang, amin. Kalian nanti di rumah bikin orang tuanya bangga, amin. Kalian di rumah nanti bikin orang tuanya bahagia, amin. Jadikan liburan sebagai apa? Sebagai, perhatikan, jadikan liburan sebagai apa? Sebagai sesuatu kalian untuk mendapatkan pahala yang banyak. Jadikan liburan besok sebagai kesempatan kalian untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ya? Dengan apa bikin pahala yang banyak, dapat pahala yang banyak? Dengan membuat orang tua senang, dengan membuat orang tua bahagia. Jangan bikin sedih ibu bapak kalian dengan kelakuan dan perangai kalian waktu libur. Abi kasih tahu, ini hadis Nabi dan kalian sudah belajar. Abi yakin Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di antaranya tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, marah dan murkanya Allah kepada kalian tergantung kepada marah dan murkanya orang tua kalian karena perangai dan kelakuan kalian yang membuat dia sedih. Paham? Paham? Jadi libur itu jadikan ladang ladang pahala. Bikin orang tua kalian senang, bikin orang tua kalian bangga, bikin orang tua kalian gembira dengan kalian berada di rumah. Maka tolong Abi katakan tadi, ketika masuk waktu subuh jangan susah dibangunin. Kalau bisa ya lakukan sesuatu yang sudah kalian lakukan di pondok ini. Setengah jam sebelum subuh maksimal kalian sudah bangun untuk sholat subuh. Kalian sudah melakukan sholat duha, sholat tahajud, dan nanti paginya sholat duha. Paham? Paham? Maka liburan jadikan sebagai ladang pahala. Liburan jadikan ladang pahala. Bikin ibu bapak kalian gembira, bikin keluarga kalian bangga, bikin mereka senang. Kenapa? Karena mereka subhanallah merasa terharu, merasa senang, merasa bahagia dengan akhlak kalian selama di rumah. Sekali lagi Abi bilang,
Jangan di rumah bikin orang tua sedih. Jangan di rumah bikin orang tua kecewa. Jangan di rumah bikin orang tua menangis karena perbuatan kita, karena akhlak kita yang tidak menggambarkan akhlak seorang santri. Faham? Faham? Waktu libur isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, Abi gak bisa ngelarang kalian di rumah main ini, gak bisa ngelarang. Tapi tolong, sekali lagi Abi katakan tolong, jangan gunakan HP ini untuk membuat akhlak kalian rusak. Jangan jadikan handphone ini membuat iman kalian rusak. Karena sekarang yang bikin rusak iman tuh banyak sekali, di antaranya handphone. Ada satu istilah, the man behind the gun. The man behind the gun. Seseorang itu ya di belakang senjata. Jadi senjata itu tergantung siapa yang memegang. Ini benda mati. Ya, tergantung siapa yang menggunakan. Maka Rasulullah bilang, al-malus soleh fi yadir rajulis soleh. Harta yang baik di tangan orang yang baik. Sekali lagi, harta yang baik di tangan orang yang baik. Adanya gadget, adanya handphone, adanya berbagai macam medsos, dari WA-nya, dari Instagram-nya, dari Facebook-nya, dari YouTube-nya, dan berbagai macam bentuk media sosial. Itu satu keniscayaan yang kita tidak bisa hindari, dan itu satu kenyataan yang harus kita hadapi. Sekarang kalian santri, apalagi lagi libur, pesantren, pondok pesantren tidak bisa menghalangi kalian untuk ya memakai hal itu. Gak bisa, karena kalian udah di rumah. Tapi tolong, jangan gara-gara HP, jangan gara-gara handphone, akhlak kalian rusak. Sekali lagi, jangan gara-gara handphone, akhlak kalian rusak. Jangan gara-gara handphone, iman kalian rusak. Karena kalian tidak menggunakan handphone ini dengan bijak. Dan karena kalian tidak menggunakan handphone ini sesuai dengan tuntunan agama dan syariat, akhirnya akhlak kalian rusak. Kalian gak tahu halal, gak tahu haram, gara-gara handphone yang kalian gunakan tidak pakai akhlak. Banyak orang yang rusak gara-gara handphone. Banyak gak? Banyak gak? Abi nggak bisa ngelarang kalian main handphone di rumah, apalagi lagi libur. Tapi ingat, jangan gara-gara handphone akhlak kalian rusak. Jangan gara-gara handphone kalian sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram. Jangan gara-gara handphone kata-kata yang keluar dari mulut kalian, kata-kata yang tidak benar dan kata-kata yang kasar, yang tidak menunjukkan santri. Ada libur main geng-gengan. Wah, kumpul di sana, ketemu di sana, pada ngerokok, basbus. Yang laki, yang perempuan juga main geng-gengan, jalan-jalan ke sono sini, ibu bapaknya bingung. Ada, bahkan sampai liburan kemarin nih, ibu bapak kalian telepon saya, telepon Umi, sambil nangis. Karena anaknya libur, kumpul dengan teman-temannya sampai jam 11 malam belum pulang. Ini bukan hoax, ini kenyataan. Maka kemana kalian pergi, kasih tahu sama ibu bapaknya. Kasih tahu. Jangan pergi seenaknya, oh kan saya udah gede. Justru udah gede makin bahaya, apalagi perempuan. Paham? 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 Maka isilah waktu libur dengan hal-hal yang bermanfaat.
Seperti silaturahim kepada keluarga, silaturahim kepada guru-guru kalian yang dulu sebelum masuk pesantren yang telah mengajar kalian. Sekali lagi Abi kasih tahu, Pondok Pesantren Nurul Ilmi mengajarkan tidak ada bekas guru. Sekali lagi, kami mengajarkan tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kalian, baik yang mengajar di TK, yang mengajar di TPA, yang mengajar di pengajian, yang mengajar di SD, yang mengajar di SMP, di Sanawiyah, di Aliyah, sampai ke perguruan tinggi, bahkan dimanapun orang-orang yang pernah mengajar kalian itu adalah guru kalian, dan kalian harus hargai dan hormati. Tidak ada bekas guru. Maka ketika kalian libur nanti, kalau ada waktu, usahakan untuk silaturahim dengan guru-guru kalian yang pernah mengajar kalian. Sampaikan salam kami, ya. Woi, halo, halo. Apalagi yang gurunya rumahnya tidak jauh dari tempat kalian tinggal. Ya, paham? Paham? Apalagi yang guru pernah mengajar kalian di SD, di TK, di TPA, dimanapun, orang guru tersebut yang tinggal tidak jauh dari tempat kalian tinggal. Silaturahim, usahakan silaturahim dengan mereka. Sampaikan salam Abi, sampaikan salam guru-guru di pondok ini kepada mereka. Mintalah doa dari mereka agar kalian sehat, agar kalian dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, agar kalian dimudahkan oleh Allah di dalam belajar. Ya, paham? Paham? Jadi tidak ada bekas, tidak ada bekas. Siapapun orang yang pernah mengajar kita, baik di SD, baik di TPA, baik di pengajian, baik dimanapun, orang yang pernah mengajar kita itu adalah guru kita, dan mereka sudah berjasa untuk kehidupan kita. Minta doa kepada mereka, silaturahim kepada mereka. Apalagi kalian nanti, seandainya nanti kalian sudah dewasa, amin, diberikan oleh Allah pintu rezeki yang luas, amin. Insya Allah yang di depan Abi akan jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Akan yang di depan Abi akan menjadi orang-orang yang akhlaknya baik. Akan menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan insya Allah yang di depan Abi akan menjadi orang-orang yang rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Apalagi nanti kalian setelah dewasa, setelah sukses, jangan lupakan guru yang pernah mengajar kalian dimanapun kalian berada. Silaturahim dengan mereka. Kalau ada rezeki, kasih guru-guru kalian itu. Abi alhamdulillah sampai saat ini dengan guru yang pernah mengajar Abi tidak putus silaturahim. Alhamdulillah, nggak putus silaturahim. Bahkan kalau ketemu, kalau Abi tahu, wah ini guru udah lama Abi nggak ketemu nih, jauh bagaimanapun Abi datengin. Ada rezeki, Ustaz ini sedikit ada rezeki, Abi kasih, tolong doakan. Alhamdulillah, itulah mungkin salah satu berkah doa dari guru-guru. Walaupun mungkin Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini belum besar seperti pesantren lain, tapi alhamdulillah Allah bukakan kemudahan bisa berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Maka Abi katakan, tidak ada bekas,
Kalau seandainya teman-teman dulu waktu SD gimana? Ya tetap jalin silaturahim. Tapi kalau seandainya mereka, maaf, teman-teman lama itu ternyata akhlaknya nggak benar, akhlaknya nggak baik, dan maaf, mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang baik, mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Walaupun teman kalian, kalau seandainya kalian tidak bisa mengajak dia untuk sadar, tidak mampu mengajak kalian untuk menjadi orang baik, lebih baik menghindar dari mereka daripada kalian terjerumus, daripada kalian masuk ke dalam hal yang tidak baik. Ini ada nih kadang-kadang gara-gara libur ketemu teman-teman lamanya. Teman lamanya nggak bener, teman lamanya akhlaknya nggak baik. Dengan alasan itu teman dulu waktu di SD akrab, itu teman dulu waktu di SMP akrab. Tapi kalau mereka nggak baik, mereka mengajak kalian ingin berbuat hal yang nggak benar. Kalau kalian tidak mampu membuat mereka sadar, membuat mereka jadi orang baik, kalau kalian gak mampu, lebih baik menghindar daripada kalian masuk dan terjerumus untuk kepada pergaulan-pergaulan yang gak benar. Paham? Paham? Ngerti? Ini banyak nih gara-gara libur jadi rusak ini. Ya, ada nggak gara-gara libur jadi rusak? Ada nggak santri gara-gara libur jadi rusak? Ada nggak? Kenapa? Karena ketemu teman lamanya yang nggak benar, ketemu teman lamanya yang akhlaknya nggak baik, ketemu teman lamanya yang tidak bertanggung jawab. Abi tidak melarang kalian untuk menjalin silaturahim dengan siapapun, silahkan. Apalagi dengan teman-teman lama kalian di rumah, dengan teman-teman lama kalian di sekolah dulu, silahkan jalin silaturahim. Tapi dengan syarat kalau mereka tidak merusak akhlak kalian. Tapi dengan syarat kalau mereka tidak merusak agama dan iman kalian. Kalau mereka tidak merusak perangai kalian. Kalau mereka merusak akhlak kalian, mereka merusak akhlak kalian, merusak agama kalian, menghindar daripada kalian terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Paham? Paham? Ingat, ini ada satu nasihat Nabi tulis di sini nih. Anak-anakku, jadikan hari liburmu sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk dirimu. Sekali lagi tolong dengarkan, anak-anakku, jadikan hari liburmu sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk dirimu, untuk keluargamu dan orang di sekelilingmu, sehingga mendatangkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jangan hari liburmu bikin ibu bapakmu sedih. Jangan hari liburmu membuat keluargamu tidak tenang. Jangan hari liburmu membuat engkau akhlaknya enggak benar dan akhlaknya tidak baik. Maka adab berlibur salah satunya adalah selalu menjaga keikhlasan niat. Ayo, Abi tanya, niat kalian untuk libur ini apa? Istirahat, mengganti satu pekerjaan rutin kepada pekerjaan yang lain yang juga bermanfaat. Maka isilah libur kalian dengan segala aktivitas yang baik dan positif. Dengerin. Isilah libur kalian dengan segala aktivitas yang baik dan positif. Itu satu. Kedua, selalu menjaga keimanan dan akhlak ketika libur. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada adik, akhlak kepada kakak, akhlak kepada tetangga. Ya, ini yang laki-laki. Yang laki-laki, kalian di sini sholat 5 waktu berjamaah, di rumah pun selalu sholat berjamaah.
Kalau ada kesempatan kalian disuruh azan, azan. Kalau ada kesempatan kalian disuruh jadi imam, imam. Apalagi yang sudah kelas 5, kelas 6. Sekali lagi, kalau ada kesempatan kalian disuruh azan, azan. Kalau ada kesempatan kalian disuruh imam, imam di masjid. Kalau ada kesempatan kalian disuruh misalnya kultum, kultum. Gak ada cerita malu dan gak ada cerita gak bisa. Paham? 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 Ya kalau disuruh kalian untuk azan, azan. Kalau kalian disuruh untuk imam, imam. Sudah mau udah kelas-kelas tinggi ini yang banyak hafalannya. Kalau kalian disuruh misalnya bisa saja yang kelas 5, kelas 6 di rumah oleh keluarganya, oleh pengurus masjid khutbah Jumat, khutbah, tapi persiapan yang benar, jangan nyasar. Jaga nama baik pondok pesantren kalian. Bisa? 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 Nggak mustahil kalian disuruh untuk mimpin tahlil, nggak mustahil. Yang perempuan pun nggak mustahil. Ketika ada pengajian ibu-ibu, kalian disuruh ngisi acaranya, disuruh ngaji dan sebagainya, nggak mustahil, isi. Jangan malu. Bisa? Bisa? Maka Abi bilang tadi, wahai anak-anakku, jadikan hari liburmu sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, dan orang di sekeliling kalian, sehingga hari libur kalian mendatangkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi amalkan ilmu yang kalian pelajari di pesantren ini. Kalau ketemu ibu bapak kalian, paman kalian, guru kalian, cium tangannya dan mintalah doa dari mereka. Ya, halo, halo, cium tangan ibu bapak kalian. Jangan bikin orang tua kalian sedih. Ya, bantulah pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan rumah. Seperti membersihkan rumah, membersihkan kamar, ya, ngepel, ngebersihin kamar mandi, nyapu halaman, bahkan kalau bisa masak. Maaf, Abi waktu di pesantren dulu, waktu masih kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah, 4, kelas 4, kelas 5, itu terus terang aja udah pintar masak. Kalau cuman bikin sambalado yang kayak di warung Padang sampai sekarang masih bisa. Yang 2-3 hari nggak basi sampai sekarang masih bisa. Kalau cuman bikin goreng ikan, ya bikin goreng ikan bandeng, ikan kembung supaya nggak amis di dalam dagingnya itu bisa. Betul, nggak bohong. Goreng ikan itu supaya nggak amis, caranya bagaimana? Dengerin. Api itu, apinya biru, jangan merah. Minyak itu banyak, jangan sedikit. Jadi masukkan ikan itu seakan-akan berenang itu ikan. Dan apinya biru, agak lama. Insya Allah itu matang sampai dalam, dan insya Allah itu yang namanya amisnya hilang. Apalagi ikan itu dikasih yang namanya jeruk atau dikasih asam. Tapi kalau dikasih asam itu hitam. Itu aja risikonya. Masak gulai bisa, terus terang aja, gak bohong. Apalagi cuma sekedar bikin tumis kangkung, tumis bayam, tumis buncis, sampai sekarang masih bisa. Dulu bahkan bisa bikin gulai. Bahkan maaf, waktu Abi dulu di pesantren, kalau pulang libur, ibu bingung itu, bisa bikin gulai, bisa bikin rendang. Lagi dulu di pesantren. Karena apa? Walaupun laki-laki, nggak malas, nggak ngebos di rumah, ngebantu pekerjaan orang tua.
Ya kalau makin bikin sambel ya kayak di Padang tuh gampang. Bikin ikan teri goreng pakai pakai apa namanya, pakai kentang itu bisa. Enggak, itu mah pekerjaan gampang itu. Dan insya Allah rasanya enak. Kalau cuma tumis-tumis sayur, ya kangkung, ya bayam, ya buncis, ya gampang itu. Sampai sekarang insya Allah masih bisa. Kenapa? Karena waktu libur, waktu kecil dulu tuh nggak males. Betul-betul membantu orang tua, bukan bikin sedih orang tua. Betul-betul bikin senang orang tua, bukan bikin nangis orang tua. Kalau hidup kalian bikin sengsara orang tua kalian, bikin nangis orang tua kalian, bikin sedih orang tua kalian, maaf, Allah marah kepada kalian. Ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Tidak ada orang tua yang nggak sayang kepada anak. Paham? Paham? Jangan suzon kepada orang tua kalian. Doakan orang tua kalian, hormati orang tua kalian. Jangan jadi anak yang ego. Mentang-mentang libur di rumah, orang tuanya disuruh ini, disuruh itu, kamu ngebos di rumah. Ada nih anak santri pulang di rumah ngebos, ada nggak? Hei, ada nggak yang ngebos? Yang ngebos di rumah, bikin orang tua kalian bangga, bikin orang tua kalian senang. Akhlak kalian jaga. Maka bantulah pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan rumah, membersihkan kamar, membersihkan lantai, ngepel, perabot. Ya. Kalau seandainya orang tua kalian dagang misalnya, ya, orang tua kalian dagang ngewarung atau ke pasar, pergi bantu mereka. Abi, maaf, nggak malu ngasih tahu kok. Jangankan waktu di pesantren, Abi waktu kuliah di Madinah, libur alhamdulillah tiap tahun dapat tiket pulang ke Indonesia. Waktu libur, karena ibu Abi waktu itu jualan, bahkan jualan di kaki lima, dengan jualan kain, jualan pakaian anak-anak. Abi tuh gotong-gotong yang namanya gotong-gotong karung. Itu dengan ayahnya Suci itu, kalau nggak percaya tanya. Hei, sudah lagi kuliah di Madinah, lagi libur, bantu orang tua, gotong-gotong karung, nggak malu, nggak, ngapain malu? Itu pekerjaan mulia, membantu orang tua. Betul. Abi nggak malu kok kalau libur sekolah dulu. Biasanya bulan puasa kalau dulu, ya, biasanya bulan puasa. Abi dengan bapaknya Suci itu pergi ke pasar pagi, pergi ke Tanah Abang, beli barang apa yang bisa dijual, jual sisir, jual macam-macam, jual kantong plastik. Betul, tolong dengerin, jangan ngobrol. Stay, ngobrol kalau dikasih tahu. Abi nggak malu, jualan kantong plastik, jualan sisir, jualan apapun yang bisa mendatangkan hasil yang halal. Sebelum lebaran alhamdulillah dapat untung. Beli baju lebaran sendiri, nggak minta sama orang tua. Beli buku untuk pesantren, nggak minta sama orang tua. Hasil jualan dan hasil ngapain? Hasil membantu orang tua. Jangan lebay, jangan merasa hebat. Dengerin, QQ, mau dikasih tahu. Dengerin, jangan bikin orang tua kalian sedih ketika di rumah. Bantu. Kalau kalian ibu bapaknya jualan, bantu. Jangan bikin susah. Seperti itu, jadi anak yang soleh itu seperti itu, supaya hidup kalian berkah. Betul, nggak bohong. Tanya, ibu saya masih ada, ibu Abi itu masih ada. Kalau dia kesini tolong tanya, kalau nggak percaya. Tanya, masih ada. Nggak ada kerjaan nyusahin orang tua, nggak ada kerjaan bikin sedih orang tua, nggak ada Abi itu bikin nangis orang tua, nggak ada Abi itu bikin marah orang tua, nggak ada. Ibu tuh masih ada sekarang kok. Terus terang,
Bahkan Abi sejak tamat pesantren tahun 1984 sampai saat ini sepeser pun tidak pernah minta duit sama orang tua. Sekali lagi, sejak Abi tamat pesantren tahun 1984, tamat pesantren kelas 6 sampai saat ini sepeser pun tidak pernah minta sama orang tua. Bahkan tiap waktu-waktu tertentu Abi ngasih orang tua dan tidak pernah menyusahkan orang tua. Paham? Supaya hidupnya berkah. Ini pulang libur bikin susah orang tua. Pulang libur bikin orang tuanya sedih karena susah diatur. Kayak bos. Oh, nggak ada itu, anak Nurul Ilmi nggak ada model begitu tuh. Kalian harus bikin contoh yang baik, harus berakhlak. Dalam ibadah harus jadi contoh di keluarga kalian waktu libur. Buatlah hati orang tua kalian merasa senang dan bangga dengan sikap-sikap kalian di rumah. Seperti menyampaikan setoran hafalan Quran kalian. Walaupun bapak ibunya nggak hafal Quran, bapak ibu, saya nih mau nyetorin hafalan sama bapak ibu, kebetulan bapak ibunya bisa baca Quran, tolong bukain pak bu Al-Qurannya, saya mau ngapal Quran. Suruh dengerin sama bapak ibunya. Oh, seneng itu bapak ibunya itu. Paham? Paham? Tawarkan bantuan kepada ibu bapak kalian. Bapak ibu, apa yang saya bisa bantu? Nama kamu siapa misalnya? Ya kamu, sama siapa? Hah? Bani. Ibu, apa yang Bani bisa bantu? Bapak, apa yang Bani bisa bantu selama Bani masih libur di rumah? Begitu. Wicak. Ya, begitu. Apa yang Wicak bisa bantu Bapak, Ibu? Apa yang Ibu, apa yang Bapak, apa yang Wicak bisa lakukan Bapak Ibu selama Wicak liburan di rumah? Oke, paham? Ya, kalau seandainya kalian dikasih jajan oleh ibu bapaknya, dikumpulin. Kebetulan bapak ibunya misalnya ulang tahun, kalian lagi libur. Bisa kemungkinan nggak terjadi begitu? Kalian lagi di rumah, bapak ibu kalian ulang tahun, bisa nggak? Nah, dengan uang jajan yang kalian dapatkan dari mereka, diam-diam kalian belikan hadiah, walaupun mungkin harganya nggak seberapa. Berikan kepada ibunya, Bu, hanya ini yang bisa saya berikan untuk ibu di hari ulang tahun ibu. Walaupun kalian beli barang yang seperti yang itu dari uang jajan kalian, uang dari mereka, seneng nggak ibu bapak kalian kayak gitu? Walaupun cuman bisa ngebeliin apa? Kalau ibu-ibu misalnya bros, tahu nggak bros? Apa bros? Yang untuk ditaruh di apa? Di kerudungannya. Misalnya bapak kalian, misalnya kalian bisa belikan misalnya apa, pulpen. Misalnya, Pak, ini hadiah dari saya Pak, pulpen yang bisa bapak ibu gunakan, bapak gunakan di kantor untuk kerja sebagai hari ulang tahun bapak. Doakan ibu bapaknya. Senang nggak itu? Senang nggak ibu bapaknya? Senang. Jelas? Jelas? Nah, ini yang Abi katakan lagi, adab kepada guru selama berlibur. Ingat, tidak boleh ada istilah mantan guru, bekas guru. Dalam kamus santri, guru adalah guru untuk selama-lamanya, sekalipun baru hanya mengajarkan satu huruf kepada kita. Hormatilah semua guru yang pernah mengajari kita. Ya, insya Allah dengan kalian menghormati dan selalu menghormati guru kalian, hidup kalian berkah. Ilmu yang kalian dapatkan dari mereka berkah, insya Allah. Saat liburan hendaklah berkunjung kepada guru, baik guru waktu di SD, di TK, guru ngaji dan sebagainya. Ingatlah moto kita,
hormatmu pada gurumu lebih baik dari ilmu yang engkau dapatkan darinya. Keridhaan guru akan menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, seandainya kalian silaturahim dengan guru kalian waktu libur, ya nggak salah kan kalian bawa kalender tuh, walaupun harganya cuma 35.000, kalian bawakan kepada guru kalian. Salah nggak? Salah nggak? Nggak. Walaupun nilainya cuma 35.000 tapi mereka senang dan sambil mengenalkan pesantren tempat kalian belajar. Oh, bilang sama ibu gurunya, Pak gurunya, Pak, Bu guru, kalau ada nanti yang mau masuk pesantren, nah bisa nanti masuk ke pesantren tempat saya belajar. Bisa nggak gitu? Bisa nggak begitu? Bisa nggak gitu? Insya Allah. Tetaplah rendah hati dan tawadu di hadapan guru kalian. Jangan kurang ajar dan jangan songong di depan guru kalian. Walaupun bisa jadi suatu saat pendidikan kalian lebih tinggi dari guru kalian. Abi ngasih tahu kepada kalian, ini bukan hoax. Dengarkan. Ada guru yang pernah mengajar Abi dulu, sampai saat ini masih silaturahim dengan Abi. Bahkan kalau ada masalah, ada apa, dia nanya sama Abi, dia telepon minimal setelah WA. Kalau dia WA kadang-kadang saya telepon beliau. Kadang-kadang manggil saya bukan nama lagi, Kiai, maaf, saya mau nanya nih, ada masalah, gimana nih masalahnya? Ada persoalan nih, gimana solusinya? Dia guru Abi dulu, waktu Abi ngajar, waktu Abi belajar. Tapi sekarang alhamdulillah, karena Abi nggak pernah putus silaturahim dengan mereka. Dan mereka pun alhamdulillah nggak putus silaturahim dengan Abi sebagai muridnya, sebagai santrinya. Dan secara pendidikan alhamdulillah Abi lebih tinggi dari dia. Tapi Abi bagaimanapun mengatakan itu guru Abi dulu waktu Abi belajar. Kalau Abi ketemu sekali lagi, kalau ada rezeki Abi kasih beliau. Ya berbagi rezekilah semampu Abi. Maka jangan jadi santri itu sombong, baru tamat ke pesantren, baru kemarin gayanya, baru kuliah kemarin gayanya, udah gayanya paling pinter. Nggak ada. Santri Nurul Ilmi dan siapapun yang namanya santri tetap tawadu dan rendah hati kepada siapapun guru dan orang yang pernah mengajar kalian. Walaupun bisa jadi suatu saat pendidikan kalian lebih tinggi dari dia, kalian bisa jadi doktor, kalian bahkan mungkin profesor, bahkan nasib kalian pun bisa lebih hebat secara keduniaan dari guru kalian. Tapi tetap guru adalah guru, guru adalah guru, guru adalah guru. Tidak ada bekas guru, tidak ada mantan guru. Kenapa? Karena kita bisa pinter, karena kita bisa tahu gara-gara jasa mereka yang telah mengajar kita. Paham? Paham? Tetaplah tawadu dan rendah hati di hadapan siapapun orang yang pernah mengajar kita. Walaupun bisa jadi satu saat, bisa jadi pendidikan kita lebih tinggi dari dia. Bisa. Tetaplah bergaul dengan teman-teman lama. Dengerin. Tetaplah bergaul dengan teman-teman lah. Jangan merasa punya teman baru lalu melupakan teman lama. Tapi dengan syarat, kalau teman lama itu akhlaknya baik, kalau teman lama itu tidak merusak akhlak kalian. Dengan syarat, kalau teman lama itu tidak merusak agama dan iman kalian. Tapi kalau dia merusak akhlak kalian, merusak iman kalian, sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram, walaupun itu teman lama, kalau kalian tidak bisa mendakwahinya, kalau kalian tidak bisa mengajaknya untuk sadar dan insaf, walaupun itu teman lama, dulu akrab misalnya, tidak perlu jaga jarak dengan dia. Kalau kalian tidak bisa mendakwahinya, tidak bisa membuat dia sadar, daripada kalian rusak, daripada kalian menjadi akhlaknya nggak benar. Jadi
tetaplah bergaul dengan teman lama. Abi nggak larang dengan teman SD kalian, ibtidaiyah kalian, tapi dengan syarat mereka tidak merusak akhlak kalian, mereka tidak merusak agama kalian. Paham? Tapi kalau mereka merusak agama kalian, merusak akhlak kalian, kalau kalian yakin gak bisa mengajaknya untuk jadi orang benar, kalau kalian yakin gak bisa mendakwahinya, mengajak dia insaf dan sadar, jaga jarak daripada kalian rusak. Paham? Abi nggak melarang kalian bergaul dengan teman lama, silahkan. Tapi selama akhlak kalian tidak rusak karenanya, agama kalian nggak rusak dengannya. Oke, dalam bergaul tetaplah menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Dalam bergaul hendaklah tetap menjaga identitas kalian sebagai santri atau sebagai muslim. Dengerin. Dalam bergaul tetaplah menjaga identitas kalian sebagai santri, yakni selalu menjaga sunnah-sunnah yang sudah menjadi kebiasaan kalian di pesantren, ya, dan melaksanakan sholat. Jangan gara-gara libur santri nggak sholat di rumah. Ada nggak gara-gara bergaul nggak sholat? Ada nggak? Ada nggak? Ingat prinsip dalam bergaul. Ingat ini prinsip dalam bergaul. Berbaur tetapi tidak melarut. Sekali lagi tolong dicatat. Prinsip dalam bergaul, berbaur tetapi tidak melarut. Berbaur tetapi tidak melarut. Artinya apa? Dengan siapapun kalian boleh bergaul, tetapi tidak boleh larut mengikuti kegiatan kebiasaan buruk teman-teman kita. Sekali lagi, prinsip dalam bergaul, ya, peganglah prinsip berbaur tetapi tidak melarut. Artinya apa? Dengan siapapun boleh bergaul, tapi tidak boleh larut mengikuti kegiatan dan kebiasaan buruk teman-teman kita, apalagi yang merusak akhlak dan agama kalian. Kalau kalian yakin tidak bisa mendakwahinya, kalau kalian yakin tidak bisa mengajaknya untuk kebaikan, jaga jarak daripada akhlak dan agama kalian rusak. Jika dikhawatirkan akan mengikuti hal yang buruk dari teman, maka mundurlah secara teratur agar kita tidak terbawa arus yang buruk. Usahakan diri kita menjadi penerus risalah Nabi, yaitu mengajak teman atau orang lain kepada hal yang baik. Dalam bergaul dengan teman, jangan melakukan kemaksiatan. Sekali lagi, dalam bergaul jangan melakukan kemaksiatan. Apalagi sekarang, ya, jejak digital itu gampang sekali dicari. Jangan menganggap orang nggak tahu. Malaikat nggak tahu atas perbuatan kita. Abi nggak perkenankan kalian pacaran. Belum waktunya kalian untuk mencari pasangan hidup. Kalau nanti sudah waktunya, kalian sudah selesai kuliah, sudah kerja, ataupun nggak kuliah tapi sudah kerja, mau nikah, Abi dukung. Bahkan mungkin kalau seandainya ada yang mau bertanya, konsultasi, silakan. Kalau memang sudah waktunya. Kalau kalian mau kasih tahu Abi disuruh minta ceramah pernikahan, Abi siap. Kalau memang sudah waktunya. Kalau sekarang belum. Halo. Sekarang saya tanya, peci aja masih minta sama orang tua mau pacaran. Betul? Peci aja masih minta sama orang tua mau pacaran. Astagfirullahaladzim. Abi bilang nih sama anak laki-laki, tolong dengerin, dengerin. Tolong di luar jangan merokok. Ini kadang-kadang banyak ketangkep kok.
Sekarang Abi masih punya ini rekaman beberapa santri yang lagi di luar. Sekarang masih ada anaknya kelas 6, kelas 5 masih ada. Abi punya rekamannya. Kumpul lagi libur pergi sini sambil ada sama Abi masih ada di sini nih. Nggak perlu Abi tunjuk. Kamu jangan tahu, jangan dari mana Abi tahu. Udah nggak usah tanya. Ada. Sekarang anaknya masih kelas 6, sekarang anaknya masih kelas 5. Ada, nih masih ada. Nggak perlu dibuka lah. Kumpul rame-rame, 5 orang, 6 orang pergi kemana sambil ada. Tawuran. Hei, paham? Kalian jangan anggap kita sebagai pesantren tidak mencari informasi tentang kalian waktu libur. Dan sudah banyak kejadian-kejadian santri lagi libur ketangkep macam-macam. Kalian masih tercatat sebagai santri. Kalian masih tercatat sebagai santri. Walaupun libur, kalian masih terikat dengan peraturan pesantren. Jadi ketika libur nanti ketahuan melanggar disiplin pesantren, dipanggil. Dan jangan salahkan kami kalau memberikan sanksi kepada kalian, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan berarti libur bebas, tidak terikat dengan peraturan pesantren. Tidak, kalian masih terikat jadi santri pondok pesantren Nurul Ilmi. Walaupun libur, walaupun di luar, iya. Paham? Jaga Oke. Setiap santri sudah diberikan ini ya. Nanti ya. Ini bawa, buku izin bawa. Tolong ini pemberitahuan libur ke orang tua kalian juga bawa. Ada sebagian santri orang tuanya nanya. Ada. Pak Kiai, maaf nih, liburnya sampai tanggal berapa? Loh, orang tuanya juga ketika libur nggak tahu. Jadi kalian kasih tahu surat ini kepada ibu bapak kalian, surat ini, ya, pemberitahuan sampai kapan liburnya. Oke? Paham? Sekian, selamat berlibur. Ye, kayak apa aja. Paham? Jaga akhlaknya udah. Jaga akhlaknya di rumah. Akhlak kepada ibunya, akhlak kepada bapaknya, akhlak kepada keluarga. Jangan di rumah bikin nangis adiknya. Berebut apa? Remote kontrol. Ya, bantu pekerjaan ibu bapaknya. Ibadahnya tolong dijaga. Jangan bikin susah orang tua. Jangan bikin sedih orang tua. Kalau hidup kalian ingin berkah. Kalau ingin hidup kalian berkah. Ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Ibu bapak kita sehat walafiat. Diluaskan oleh Allah rezeki orang tua kita. Yang sakit disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan juga sekalian mudah-mudahan ya mulai besok jam 6.30 ya, nanti malam masih ada acara penting pengarahan tentang libur dari Ustaz Komar, dan juga siapapun nanti mungkin majelis guru ada yang mau menyampaikan hal-hal penting ya habis Isya. Tidak ada pulang sebelum jam 6.30. Tidak ada pulang sebelum jam 6. Sekali lagi, tidak ada pulang sebelum jam 6.
besok tanggal 17. Apapun alasannya tidak diizinkan. Oke? Paham? Mari kita tutup dengan membaca ya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua, guru-guru di sini semua, dan siapapun yang ada di pondok pesantren ini selalu sehat walafiat, mudah, dan juga orang-orang tua kita, keluarga kita selalu sehat walafiat lahir dan batin, diluaskan dan diberkahi rezekinya, ya, dimudahkan dalam segala urusan, dan kalian semua sebagai anak-anakku sekalian di pondok ini menjadi anak-anak yang soleh, solehah, pintar, ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, dan insya Allah nanti menjadi orang-orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan insya Allah banyak memberikan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negaranya, terutama untuk agama. Dan juga jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang meninggal dijadikan syuhada di hadapan Allah, diberikan ketabahan dan kesabaran dan kemenangan oleh Allah, yang sakit dan luka-luka disembuhkan oleh Allah, musuh-musuh Allah kaum Yahudi dan Zionis itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Dan pondok pesantren ini mudah-mudahan semakin maju, mudah-mudahan semakin berkah, dan mudah-mudahan santrinya mudah-mudahan semakin bertambah, ya. Jadi nanti libur kalian ajak saudara-saudaranya, ajak teman-temannya, ajak keluarganya, tetangganya untuk masuk ke pesantren Nurul Ilmi ini, ya. Kalau yang butuh formulir, ya, bukan formulir, brosur, bisa minta, ya, di asrama putri besok, ya, atau mungkin kepada ustadz-ustadz besok, ya, sambil ini bawa juga brosur, ya, besok itu sambil ini, ya, halo, ya, bawa brosur bagi yang ingin menyampaikan kepada keluarganya, sampaikan, ya, brosur penerimaan santri baru, dan alhamdulillah sudah mulai dibuka, ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang laki-laki, yang perempuan silahkan keluar dulu.